ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pembahasan kita pada kali ini terusan dari sebelumnya. Di antara materi besar yang ada dalam hadis yang sangat agung, yaitu hadis ad-dinun nasihah. Agama adalah an-nasihah, nasihat. Lillahi wa li rasulihi wa li kutubihi wa li jami' wa li 'ammatil muslimin wa 'ammatihim. Kali ini kita akan membahas nasihat untuk a'immatil muslimin. Alaysa kadzalik? Sahih? Wali a'immatil muslimin. Nasihat kepada a'immah kaum muslimin. A'immahnya muslimin. A'immah jama' dari imam. Dan imam itu qudwah, tuntunan, tiruan, ikutan, orang yang diikuti. Bukan sebatas dihormati, tetapi dihormati dan layak untuk diikuti, bahkan layak untuk ditiru. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah." Sesungguhnya Ibrahim adalah umat. Dan umat di sini sebagian ulama menafsirkannya sebagai imam para rasul, karena beliau adalah bapaknya para rasul. Ada di antara ulama yang menafsirkan ummah di sini maknanya adalah seseorang yang memiliki atau seseorang yang terkumpul padanya segala sifat yang mulia. Maka itu ummah. Walaupun satu orang terkumpul padanya segala sifat mulia. Ya, dari segi agama dia berilmu, dari segi sedekah dia ringan tangan, dari segi akhlak dia terpuji, dari segi muasyarah dan pergaulan terhadap keluarga dan masyarakat dia baik, dan seterusnya dari sifat-sifat yang terpuji. Maka kalau satu orang tercakup pada dirinya banyak sekali sifat terpuji, maka dia layak disebut ummah. Dan orang seperti ini layak diimamkan atau dijadikan sebagai imam dan qudwah, tuntunan. Maka makna ummah di sini bisa menjadi qudwah. Kemudian dalam surat Al-Furqan ya disebutkan wa ja'alna lil muttaqina imama. Gimana ya ikhwan doanya? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami sebagai imam atau qudwah bagi orang-orang bertakwa. Nah, antum rijal, kita ini rijal, kita ini laki-laki. Maka kita ini imam bagi keluarga kita. Minimal anak dan istri kita, kita adalah imam. Ya, anak dan istri kita adalah imamnya. Sebagai qudwah buat istri kita, sebagai qudwah buat anak-anak kita, dan juga cucu-cucu kita nanti kalau kita punya cucu. Bahkan qudwah untuk mantu kita, ikhwan.
Nah, kalau misalnya bisa pun jadilah imam dan qudwah untuk keluarga besar. Kalau memang bisa seperti itu, tapi dengan apa? Dengan ilmu dan amal. Menjadi imam bagi atau qudwah tuntunan bagi keluarga besar dari segi apa? Ilmu dan amal. Adapun kalau misalnya sebatas antum seorang yang tajir, kaya, ghani, kemudian keluarga besar menghormati antum karena kekayaan antum, maka itu hanyalah kehormatan duniawi yang terbatas, dan mereka menghormati dan mengagumi antum hanya sebatas apa? Kekayaan. Selesai. Ketika wafatnya antum, maka mereka mengharapkan warisan semata kalau mereka mendapatkannya. Tetapi ketika kita adalah qudwah bagi keluarga kita, anak istri, dan juga kalau bisa keluarga besar, bahkan sampai keluarga mertua kalau memang itu baik bisa, maka orang-orang itu mengharapkan kebaikan ilmu dan juga percontohan amal. Walaupun kita adalah orang yang mungkin di antara mereka paling miskin. Maka ya ikhwah sekalian, kalau misalnya antum masuk mall, ini sebelum ada peraturan harus divaksin ya, masuk mall sebelum pandemi ya. Perbedaan antara orang masuk mall dengan punya uang banyak dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan orang yang masuk mall tanpa punya uang banyak, sedikit uangnya bahkan tak bermodal. Kepercayaan dirinya itu berbeda ya kawan. Gaya jalannya juga kadang-kadang berbeda. Makanya orang-orang yang masuk mall di awal bulan itu berbeda dengan orang-orang masuk mall di tengah bulan. Ya, di awal bulan untuk lihat banyak keluarga, satu keluarga datang ke mall untuk belanja. Walaupun sekarang sudah ada Indomaret, Alfamart. Mereka Masya Allah kelihatannya ceria. Dari satu keluarga tuh, dari bapak, ibu, anak-anak, ceria semua tuh. Kecuali siapa yang nggak ceria? Bapaknya, suaminya. Kenapa? Karena lagi diperes nih saya. Seandainya kita itu mengikuti hadis Nabi SAW bahwasanya di luqmah untuk mulut istri atau karena kalian ada sedekah ibadah, maka insyaallah ya antum enggak murung insyaallah ya. Tapi kadang-kadang memang sebagian dari perempuan meloroti ya, tapi bukan istri kita insyaallah, bukan istri antum, itu istri orang-orang yang di luar Taifah ya. Taib. Mereka masuk ke mall dengan apa? Kepercayaan diri karena memiliki. Ya, begitu. Taib. Bagi yang tidak memiliki uang, mereka hanya bisa melihat saja dan berandai-andai. Sekarang mana yang lebih luas? Mall atau masyarakat? Jauh lebih luas masyarakat. Jauh lebih luas masyarakat. Ketika antum memiliki ilmu, maka self confidence antum dengan apa yang antum miliki dari ilmu yang benar Al-Quran Sunnah itu membuat antum bisa bicara, memiliki Al-Quran dan As-Sunnah dan memiliki kaidah ilmiah, maka antum bisa bicara. Tapi ketika antum tidak memilikinya, hafalan tidak ada, hadis tidak kenal, kaidah pun hanya ya sebatas 1-2 kaidah saja, maka ketika antum bicara di podium atau ditanya oleh masyarakat padahal antum diharapkan oleh mereka karena jenggot antum dan cingkrangnya antum tidak bisa. Akhi, Pak, Mas, Masya Allah antum kelihatan saleh. Apa hukumnya ini? Hukumnya adalah wallahu a'lam bissawab. Itu jawabannya. Maka kepemilikan ilmu ini, ikhwan, bisa menjadi qudwah. Kepemilikan ilmu dan amal saleh. Kenapa harus diikat dengan ilmu dan amal saleh? Kenapa tidak sebatas ilmu saja? Karena ketika antum berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu yang antum miliki, maka ketika antum membicarakan ilmu tersebut yang tidak antum amalkan, ada sikap mengerucut. Saya ngomong kayak gini tapi saya sendiri enggak, ya kan? Ketika antum menyebarkan ilmu tentang hal yang haram, ini haram tapi antum melakukannya, maka apa yang terwujud di qalbu antum? Kerdil rasanya diri ini. Makanya perlu menjadi qudwah dari segi apa? Ilmu dan amal. Kita bicara di keluarga misalnya, sebagai imam keluarga. Kita bilang ke anak-anak kita, nah jangan sia-siakan waktu. Anak kita bilang, ya bapak aja main game terus. Dibantah sama anak. Jadi kerdil kita dengan itu.
Makanya kalau menjadi qudwah dari segi ilmu dan juga amal. Dari segi ilmu dan juga amal. Dan itulah Nabi Ibrahim alaihissalam dan seluruh para nabi. Ikhwas sekalian rahimakumullah, a'immatul muslimin ada sinfan, ada dua. Imam para kaum muslimin ada dua. Pertama al-ulama, yang kedua al-umara. Pertama ulama, kedua umara. Dan ulama ini harus dinomor pertamakan sebelum umara dari segi ketundukan, karena pada asalnya kita wajib tunduk kepada ilmu syariat. Karena ulama ini, mereka yang dimaksud ulama siapa? Ulama rabbaniyun, yang mereka adalah pewaris Nabi dari segi ilmu, dari segi amal, dari segi akhlak, dari segi dakwah. Karena para ulama rabbani itu adalah mereka pewaris Nabi dari segi ilmu, dari segi amal, dari segi akhlak, dan dari segi dakwah. Itu para ulama seperti itu. Maka para ulama mereka memiliki spirit ilmu, ada harus. Makanya para ulama itu rajin baca buku, rajin menyimak ilmu, itu ulama. Adapun kalau sebatas atau ustaz, ya, rajin menyimak ilmu, rajin membaca buku dan seterusnya dari faedah-faedah ilmiah. Adapun kalau sebatas ustaz kondang yang tidak pernah membaca buku, kajian pun hanya mau diundang ketika tabligh akbar, dan kemudian itu pun hanya melontarkan jokes dan juga lelucon-lelucon yang tiap majelis sama leluconnya, maka ini bukan ulama sama sekali. Bahkan disebut ustaz pun belum layak sebenarnya. Karena bukan pewaris Nabi yang seperti ini, ilmunya tidak ada. Kemudian dari segi amal, berarti menunjukkan bahwasanya ulama atau alim atau ustaz atau dai dari segi amal atau ibadah itu pewaris Nabi, sehingga harus mencontoh pada Nabi SAW. Adapun yang berbuat bid'ah, ya sekarang berapa Rabiul Awal ya kan? Berapa hari lagi kita merayakan? 2 hari lagi. Udah siap rebana belum antum? Gimana Pak Ketua? Udah disiapin rebana buat ikhwan-ikhwan ini ya, kerincingan, ketimpringan. Sekarang hari Senin. Di sini 11 Rabiul Awal. Besok pada libur nggak ikhwan? Masuk karena merayakan bukan? Karena nggak merayakan. Taib. Berlaku bid'ah yang tidak pernah ada tuntunannya, seperti perayaan Maulid Nabi, pro terhadapnya, kemudian malah justru membelanya mati-matian dengan itu. Maka sebenarnya yang dia cari itu pahala dari mana ya ikhwan? Dalam merayakan Maulid Nabi, dicari pahala dari Allah atau dari masyarakat? Dari Allah, dan Allah Ta'ala tidak pernah mensyariatkan hal seperti itu. Tapi dari segi ibadah berarti mencontoh kepada siapa ini? Kepada dinasti Fatimiyah Syiah, bukan kepada Rasulullah dan bukan kepada Khulafaur Rasyidin, bukan kepada salaf, sahabat dan tabi'in, tabi'ut tabi'in, bukan. Karena mereka enggak pernah mencontohkan sama sekali. Maka mereka mewarisi apa? Dapat warisan dari mana? Dapat warisan dari ahlus Syiah, ahlul Fatimiyah, dari ahlul bid'ah, hal-hal seperti ini. Maka kalau misalnya mau menjadi imam, seorang alim yang menjadi imam bagi masyarakat, dari segi ilmu ikut dengan ilmunya Nabi SAW. Dari segi ibadah dan amal ikut dengan ibadah dan amalnya Nabi SAW. Dari segi akhlak mengikuti Nabi SAW. Karena dapat warisan akhlak dari Nabi SAW melalui hadis-hadisnya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau berada di atas akhlak yang agung, yang luhur. Kemudian kata Nabi SAW, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan makarim, kemuliaan akhlak. Begitu juga dari dakwah, seorang alim itu harus punya spirit dakwah yang benar dan baik. Benar dan juga baik. Benar dari segi muatan dakwahnya, baik dari segi cara berdakwahnya. Benar dari segi muatan dakwahnya, baik dari segi apa? Cara berdakwahnya. Kalau misalnya muatan dakwahnya bid'ah, ya jangan diikuti. Ini bukan alim yang benar nih. Kalau misalnya muatan dakwahnya tidak ada dalilnya sama sekali, tidak pernah mengatakan perkataan Allah dan Rasul, hanya jokes semata, lelucon belaka, maka yang seperti ini bukan dai. Ini justru mencoreng nama dakwah sebenarnya seperti ini.
Kemudian juga dari segi apa tadi? Baik dari segi dakwahnya, penyampaiannya. Bil mau'izatil hasanah. Ya, dengan mau'izah yang baik. Kemudian ikhwan, mereka adalah ulil amri secara hakiki, kata Syekh Utsaimin. Mereka adalah ulil amri secara hakiki dan secara asal. Kenapa ikhwan? Ulama ini adalah wasilah antara umat dengan umara. Ulama adalah wasilah antara umat dengan umara. Kalau kita pikir-pikir, coba bandingkan umara itu siapa? Pemimpin ya, penguasa ya. Ulama apa? Ulama ahli ilm. Ahli ilm itu diharuskan memahami minimal 2 fikih. Yaitu apa? Atau minimal ya, dua fikih. Pertama, fiqhun nas dan fiqh al-waqi'. Fikih terhadap nas, bagaimana pendalilannya, dan fikih terhadap kenyataan yang terjadi. Maka seorang alim itu harus berbaur dengan masyarakat dan mengenal masyarakatnya yang dia hadapi. Berarti dia harus apa? Harus turun ke jalan, harus down to earth, harus bergaul dengan masyarakat. Itu ulama. Ulama bukan yang kemudian pagar rumahnya itu tinggi sekali dan sifat eksklusifnya itu luar biasa, nggak mau ditemui oleh jemaah. Kalau habis khutbah Jumat langsung lari ke mobilnya, kemudian nggak mau ketemu sama sekali dengan jemaah, nggak mau ngobrol dan ngumpul, bukan itu, bukan ulama. Itu bukan ulama seperti itu. Karena Rasulullah tidak seperti itu. Para khulafaur rasyidin tidak seperti itu. Mereka berbaur dengan masyarakat sehingga mereka mengetahui kondisi masyarakat. Maka itu ulama. Dan adapun umara, apakah berlaku seperti itu, ikhwan? Enggak. Umara enggak begitu. Umara lebih eksklusif. Kalaupun terjadi belusukan, istilah mereka belusukan, itu belusukan. Apakah selamanya belusukan? Capek kalau belusukan terus umara. Bahkan turun martabatnya nanti. Dihina. Ini yang belusukan aja dihina, apalagi enggak belusukan. Maka umara ada tempatnya sendiri. Oleh karena itu, maklum kalau misalnya umara memiliki palace, qasr, benteng, istana, ya enggak? Makanya ada istana negara. Tapi kalau coba antumnya istana ustaz, kira-kira bagaimana menurut antum? Kurang tepat. Ustaz kok punya istana, harusnya zuhud gitu kan ya? Iya, kalau umara wajar. Nah, siapa yang kemudian bisa menjadi wasilah antara masyarakat dengan umara? Siapa? Ulama harusnya. Iya, ulama. Walaupun sistem di negeri ini nggak seperti itu sebenarnya, tapi kalau mau lebih baik tatanannya, ulama lah yang menjadi penengah antara masyarakat dengan umara. Maka ulama ini memiliki peran yang sangat penting dalam tatanan sosial maupun pemerintahan, harusnya begitu ya kawan. Ya. Taib, kemudian setelah ulama sebagai a'immatil muslimin, yang kedua apa? Umara. Umara ini wajib atas mereka untuk mentanfidz dan mengoperasikan syariat Allah. Ya, mengoperasikan syariat Allah Ta'ala. Walaupun umara ini jahil, tetapi tetap wajib atas mereka untuk berhukum dengan hukum Allah. Maka seharusnya mereka mengacu kepada para ulama. Lagi-lagi ulama rujukannya. Jadi kaum muslimin awamnya itu merujuk ke ulama, umaranya merujuk ke ulama. Tapi ulama yang rabbani. Ya begitu. Kemudian ulama itu memberi masukan tentang hukum-hukum yang dibuat atau undang-undang yang dibuat oleh umara atau pemerintah. Hujan atau Allahumma shayban nafi'ah. Hujan atau angin? Alhamdulillah anda sudah sampai ikhwan di sini. Alhamdulillah. Mungkin kalau misalnya hujan di jalan anda nggak bisa terusin karena anda masih kayak gini kondisinya. Tapi alhamdulillah Allah kasih tadi panas ya. Tadi sempat ada matahari loh di awal-awal kajian kita. Tiba-tiba Allah ubah jadi hujan ya. Mudah-mudahan ya Allahumma shayban nafi'ah, mudah-mudahan hujan ini adalah rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin dan juga untuk binatang-binatang di tempat yang terkena hujan. Taib ikhwas sekalian, jadi ada ulama dan ada umara. Taib, ketika antum
berandai-andai pengen jadi apa? Jadi alim atau jadi amir? Fadhal. Jadi alim atau jadi amir? Antum mau jadi apa? Alim atau jadi amir atau mau jadi dokter? Antum namanya Susan atau bukan? Bukan kan? Alim atau amir? Amir. Lebih suka jadi amir. Amir, kalau jadi amir harus lantang dong suaranya. Antum, Syekh? Antum jangan lihat ke teman antum. Diri antum apa? Antum harus ini dong. Enggak usah lihat ke orang. Lihat antum mau. Bulu antum banyak harus itu tuh bulu antum. Jangan bulu doang yang banyak, nyali juga harus. Enggak usah lihat ke beliau. Ini bapak antum atau siapa ini? Lihat ke Anda. Mau jadi amir, penguasa atau mau jadi alim? Amir. Antum? Alim. Syekh antum? Terserah antum deh. Amir yang alim, ahsan, bagus, masya Allah. Jadi amir yang alim. Tapi betapa banyaknya rata-rata seorang alim kita jadi amir terfitnah dengan imarahnya. Iya. Maka antum nanti kalau jadi alim pegang mereka ini supaya jangan sampai jadi amir yang zalim dengan peraturannya, ya. Tuh lihat, udah benar, beliau ngeliat terus ke antum. Jadi kok apa-apa rujuk ke antum nanti. Iya. Baik. Kita mulai dari nasihat terhadap alim. Bagaimana nasihat terhadap ulama? Sauti masmu' amla. Suara Anda kedengeran enggak, ikhwan? Baik. Alhamdulillah. Nasihat terhadap ulama, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ada beberapa poin. Nasihat terhadap ulama. Ulama ini kita globalkan, baik ulama yang dengan standar ulama atau ulama dari segi umum, yaitu orang yang berilmu dengan ilmu yang benar. Ya, seperti ustaz atau dai yang memang mengajarkan kebenaran sesuai dengan dalil. Maka insya Allah masuk juga ke hak ini insya Allah. Nasihat terhadap ulama maka antum cerminkan baik kepada ulama yang memang ulama rabbaniyun yang masya Allah, para ulama seperti Syekh Shalih Fauzan misalnya, atau ulama-ulama besar, atau keumuman dai, keumuman dai. Bahkan termasuk juga guru antum, hatta guru tahsin itu termasuk alim di bidangnya. Maka bagaimana menasihatinya? Pertama, mahabbatuhum, mencintai mereka. Antum cintai dulu guru antum. Karena dengan cinta itu insya Allah antum bisa menjadikannya qudwah, tuntunan, ikutan, tiruan. Adapun kalau dari awal antum sudah empet dengannya, sebel dengannya karena tingkah lakunya yang konyol misalnya, antum gak bakal mau kemudian jadi atau menjadikannya panutan. Cintai dia dengan karakternya yang mungkin tidak sesuai dengan mungkin keinginan antum. Tapi ketika antum mencintai maka ilmu itu lebih mudah masuk. Karena ketika antum membencinya maka yang terpupuk di antum itu lebih ke suudzon. Kalau seseorang sudah suudzon pada gurunya maka dia tidak akan menerima apapun dari gurunya walaupun gurunya sudah mengeluarkan segala upaya buat dia. Jadi awalilah menuntut ilmu dengan mencintai pihak yang antum belajar padanya dan berhusnudzon kepadanya. Berhusnudzon kepadanya. Dengan husnudzon kepada guru atau muallim atau dai atau ustaz yang kita belajar padanya, maka akan terbuka pintu ilmu hatta yang diajarkan perkara yang sederhana dan maklum bagi kita. Hatta perkara yang sederhana aja bisa berkembang dengan di kalbu kita dengan kecintaan kita kepada alim ini. Begitu. Kalaupun antum menemukan misalnya nanti insya Allah ada marhalah berikutnya menemukan aibnya atau kesalahannya, kalamnya dan seterusnya nanti ada insya Allah yang ketiga. Itu yang pertama apa tadi ikhwan? Yang pertama mahabbah, mencintai alim ini gitu loh. Ya, hatta alim dari satu sisi bidang saja. Misalnya alim dalam Al-Quran, alim dalam tafsir, alim dalam fiqih.
Ini ustadz fikih saya misalnya, tapi dia nggak pernah ngajarin akidah karena dia takhusus di fikih, maka ini alim bagi antum, cintai dia. Yang kedua, al-ma'unah wal musa'adah, yaitu membantu alim ini fi bayanil haqq, dalam menjelaskan kebenaran. Membantunya dalam kebenaran atau menjelaskan kebenaran, membantunya dalam menjelaskan kebenaran. Dan ini perkara yang cukup luas, ikhwan. Perkara yang cukup luas, membantunya dalam kebenaran. Ini bisa dijelaskan panjang sekali, membantunya dalam kebenaran. Imma membantu dengan tenaga, imma membantu dengan kalimat, imma membantu dengan donasi atau uang atau kecukupan hidup. Kecukupan hidup lebih umum daripada uang. Kecukupan hidup. Imma membantu dengan apa tadi, ikhwan? Tenaga, imma membantu dengan kalimat, imma membantu dengan apa? Kecukupan hidupnya dai ini. Ya, yang pertama tenaga, ikhwan. Bisa antum membantu seorang alim dari segi tenaga. Misal antum boncengin dia, gitu, ke kajian, itu. Gak apa-apa Ustaz, anda boncengin Ustaz, pakai bensin anda Ustaz, ya. Gitu. Ustaznya bilang, alah, motor antum kayak gitu, anda maunya mobil, kata ustaznya. Nah, ini repot ini. Ya udah, cari cara lain, gimana tenaga ya. Adalah pokoknya caranya. Sebenarnya antum meletakkan ini men-setting semua ini termasuk bentuk ma'unah dan musa'adah. Bentuk ma'unah dan musa'adah, karena ini semua memerlukan tenaga, ikhwan. Enggak, tadi pakai tenaga enggak bikin ini atau kun fayakun atau gimana? Pakai tenaga. Kemudian pakai apa yang kedua bisa dengan kalimat. Atau sebelumnya dengan tenaga juga, dengan usaha juga. Yang lainnya, misalnya dicontohkan oleh Syekh Utsaimin, fatansyuru kutubahum bil wasailil i'lamiyah al mutanawwi'ah. Engkau menyebarkan kitab-kitab ulama ini atau alim ini dengan media sosial yang beragam. Share video. Bahkan sampai antum like aja itu termasuk musa'adah. Iya, karena dengan like antum bisa, ada nggak ngemis like sebenarnya, cuman kalau bisa like dan subscribe ya. Dengan nge-like itu, antum seperti memotivasi orang untuk mengikuti kajian online-nya misalnya. Bisa. Dengan niatan itu ya bisa. Ya, itu pakai tenaga nge-like, tenaga sedikit lah, pakailah. Ya, share misalnya atau meliputnya dan seterusnya. Ini semua dengan tenaga. Bisa juga dengan kalam. Yaitu ketika misalnya ustadznya lagi atau dai ini lagi down, ada masalah sesuatu, kemudian antum memotivasi ustadz ini dengan al-fa'l atau kalimat thayyibah. Ya, enggak apa-apa ustadz, insyaallah ustadz Allah taala akan ganjari ustadz ini misalnya gitu. Dengan kalam bisa membantunya. Iya bisa. Motivasinya. Dan bahkan bisa juga unsur akhaka zaliman atau mazluma. Tolonglah saudaramu dalam yang zalim ataupun yang dizalimi. Kalau misalnya antum mendapatkan seorang dai yang antum cintai mau berbuat zalim atau berbuat salah, antum ingatkan dengan kalam, Ustaz afwan, nggak benar Ustaz yang kayak gitu Ustaz misalnya, tapi dengan cara yang baik. Atau dengan kalam antum mengarahkan jalan. Ustaz tahu nggak jalan pulang Ustaz? Nggak tahu anda. Lewat sini itu dengan kalam, membantu dengan kalam. Tapi juga musa'adah dengan apa yang ketiga? 3, donasi dengan dana atau bukan. Dengan kecukupan hidup. Ini lebih umum daripada sebatas dana atau donasi. Kecukupan hidup itu bisa termasuk di dalamnya makanan, minuman, uang juga, dan juga yang besar-besar namun bisa menimbulkan fitnah, rumah ya. Tapi ketika memang dai tersebut sangat membutuhkan rumah atau minimal tempat tinggal untuk mencukupi hidupnya, maka ini disyariatkan untuk membantunya. Ya, ada menemukan misalnya di beberapa masjid, salah satu masjid lah pokoknya, ada belakangan ini ketika ada vaksin, ada seorang imam, dia
lulusan dari Madinatul Quran Jonggol. Masya Allah, hafiz. Kemudian tanya, antum udah nikah belum? Belum. Tahib. Antum tinggal di mana sekarang? Itu di situ, di suatu kos-kosan yang mana itu di-provide, disediakan oleh DKM Masjid. Oke, ini bentuk musaadah. Iya, nggak perlu bayar, ditaruh di situ. Enggak, fadl, antum gratis di situ tinggal. Ini termasuk musaadah untuk kebutuhan hidupnya, dibandingkan dia harus nyari kontrakan dan bayar sendiri, maka lebih afdal di-provide. Ya, maka ini musaadah yang sangat bagus. Dan ini termasuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya. Dan seterusnya. Tapi itu yang kedua, ikhwan. Berarti yang kedua apa, ikhwan? Tadi membantu atau menolongnya dalam menjelaskan kebenaran. Karena gini, ikhwan. Ini muskilah yang memang di Indonesia yang tidak ada pada Saudi Arabia. Kalau Saudi Arabia, ikhwan, para ulama dan alim yang mereka berta'ammuk, bertakhasus, yaitu mengkhususkan dan bertafarruq untuk menimba ilmu dan juga menyebarkan ilmu dari para ulama ini, mereka dijamin hidupnya oleh negara. Iya, dijamin hidupnya oleh negara dan mereka sangat dihargai oleh negara, sehingga nggak mikirin duit, ikhwan. Makanya kadang antum lihat ulama fulan mewakafkan ini, padahal nggak pernah dagang gitu lah, Pak. Dapat duit dari mana? Dapat dari kucuran kas negara. Ada dana tersendiri untuk ulama-ulama ini karena mereka adalah qawam al-balad, yaitu mereka penegak negara dari segi ilmu, supaya masyarakat itu dapat taujihat dan arahan dari mereka. Nah, beda dengan Indonesia karena memang tidak ada untuk hal ini, sehingga kadang kita, yaitu para dai, nggak bisa bertafarruq. Bertafarruq itu apa ya? Tafarruq apa Indonesianya? Apa memfokuskan diri total gitu loh untuk ilmu, nggak bisa. Kenapa? Karena harus cari ma'isyah. Sebagian hanya bisa bekerja di pesantren, jadi guru, digaji dengan gaji yang standar. Mau berkembang dari segi ekonomi nggak bisa karena udah capek ngajar pesantren, capek sekali. Ya, sebagian ada yang jadi pedagang. Setengah waktu, separuh waktu, bakal sepertiganya dihabiskan untuk membaca kitab dan mengajar, sepertiganya untuk keluarga, sepertiganya untuk usaha dagang. Dan akhirnya cukup kelabakan, apalagi kalau misalnya tinggal di tempat yang memang besar pengeluarannya dan ternyata penghasilannya sedikit. Maka yang seperti ini aula lil musa'adah, lebih aula untuk dibantu, bukan karena fuqaranya, melainkan supaya lebih fokus di ilmu dan enggak bingung pikirannya. Karena sejujurnya, ikhwan, ketika antum memberikan ilmu sementara pikiran antum tuh mikirin nih duit dapat dari mana, susah nih, itu bisa konslet itu kalau nggak kuat itu. Iya, bisa konslet itu. Iya, bisa apa ya, bingung. Ada beberapa dai yang belum kuat menghadapi hal-hal seperti itu. Mungkin kebutuhan hidup, istri sakit, anak sakit, biaya membengkak, tetap harus ngajar dan belajar yang banyak. Itu bingung. Iya, begitu bingung. Akhirnya apa yang keluar dari lisannya itu ada perkataan-perkataan yang justru hasil dari apa? Dari perasaan yang sakit gitu dengan musibah-musibah yang ada. Itu terjadi pada beberapa dai. Tapi insyaallah tidak terjadi pada dai sunnah, mudah-mudahan insyaallah taala. Karena dai sunnah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan mereka dan juga ittiba' mereka pada sunnah. Cukuplah ketika kita mengetahui bahwasanya ganjaran itu ada pada Allah, dan juga mengikuti sunnah dan menyebarkan sunnah itu berkah, itu sebagai penenang kalbu da'i sunnah insyaallah. Dan juga mudah-mudahan da'i bid'ah mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga lebih tenang dalam berdakwah. Itu yang kedua, ikhwan. Yang kedua apa tadi? Menolong mereka dari segi apa? Tenaga, atau melalui kalam, atau melalui membantu kebutuhan hidup mereka. Tapi juga sebaliknya ya,
jadi dai itu jangan ngemis atau mengesankan bahwa saya dirinya itu harus dibantu. Enggak, ini juga menurunkan muruah dan juga izzah dakwah. Menurunkan muruah dan izzah dakwah. Apa arti muruah? Kewibawaan, izzah, keperkasaan. Jadi dakwah itu harus punya muruah, ikhwan. Iya, makanya memang dianjurkan jadilah seperti Abdullah bin Al-Mubarak. Beliau dakwah ya, tapi dagangnya juga kuat. Kalau bisa ya. Tapi kalau nggak bisa ya khalas dakwah aja. Tapi yang ketiga, adzab an a'radhihim, membela kehormatan ulama, membela kehormatan dai, membela kehormatan ustadznya. Nah, ini sangat perlu, ikhwan. Kalau antum mau berkah ilmunya, maka bela kehormatan guru antum. Iya, hatta guru pelajaran umum bela kehormatannya. Hatta guru pelajaran umum bela kehormatannya. Mungkin kalau remaja kadang-kadang nggak bisa membela kehormatan gurunya. Kadang-kadang gurunya dibully atau diribahin atau diecengin di belakang itu. Remaja namanya, SMP, SMA terutama ya. Ya enggak? Iya, ya, antum dulu gitu kan? Ya, makanya antum nengok-nengok terus ini bapak antum jajan. Ya, jadi ya kawan, kalau remaja itu memang seperti itu. Tetapi ketika remaja ini sudah beranjak dewasa, mungkin dia sudah kuliah atau sudah menjadi bapak, dia menyadari bahwasanya dia itu dulu salah. Kemudian istighfar, ya Allah, salah banget saya sama guru-guru saya. Maka yang merasa dulu seperti itu, hendaklah sekarang meminta maaf tuh pada guru-gurunya. Kalau mereka tahu kalau antum bully ya, atau antum jelek-jelekin ya. Tetapi ketika mereka tidak tahu, antum hormati mereka, bela kehormatan mereka, dan kalau bisa sebarkan ilmu yang antum dapat dari mereka. Begitu. Iya, itu sebagai bentuk apa? Bentuk sikap minta maafnya antum ke guru-guru lama itu. Iya, tapi kalau udah sebesar ini, udah akil balik sebesar ini, masih kayak gitu ya berarti ada yang rusak di hati antum. Maka hendaklah kita apa? Dzab an a'rad al-ulama. Membela kehormatan para ulama atau guru-guru kita walaupun mengajar pelajaran umum. Kemudian kalau misalnya kita mendengar nisbatan atau kita mendengar hal yang munkar yang dinisbatkan kepada guru-guru kita. Hal yang munkar yang dinisbatkan kepada guru-guru kita. Dan kita tahu guru-guru kita ini, mereka atau beliau adalah alim yang rabbani, yang baik, yang tidak terlihat keretakan aib di depan kita. Yang kita tahu dia itu baik pokoknya. Kemudian ada keselentingan kabar tentang keburukannya. Maka bagaimana sikap kita? Syekh Utsaimin menunjukkan ada beberapa marhalah dalam mensikapi hal ini. Ketika kita mendengar hal yang kita ingkari tentang guru kita, aibnya misalnya. Yang pertama, yaitu tatsabbut atau tabayyun. Apa maknanya tatsabbut atau tabayyun, ikhwan? Konfirmasi, klarifikasi. Tatsabbut, klarifikasi, tabayyun. Ya. Karena betapa banyaknya hal yang ternisbatkan kepada guru atau dai atau ustaz atau alim atau ulama yang tidak ada pada mereka sebenarnya. Itu hanyalah desas-desus, kabar burung, berita yang tidak jelas validitasnya. Bisa saja itu kadzib, kedustaan, atau benar seperti itu cuma dibumbui dan ditambah-tambahi. Ya, begitu. Kita benar, tahu nggak, akhi? Ustadz Fulan tuh begini begitu. Wah, masa sih? Iya, ana dengar kabar dengan syarat yang muttasil sahih. Iya, benar. Ana punya rantai sanadnya, kata itu. Maka antum harus pastikan akan validitasnya. Jangan langsung antum telan, kemudian antum muntahkan ke orang lain. Kalau ditelan, dimuntahin, isi perut juga keluar juga itu, nambah lagi. Jadilah bola panas kemana-mana, ditambah-tambahi oleh ludah-ludah sebagian ikhwan. Nah, kalau misalnya antum sudah muta'akid, sudah tabayun, dan ternyata betul valid ya, maka ada marhalah yang kedua, step yang kedua,
yaitu sikap tersebut atau kalam tersebut atau apa ya tentang ustadz tersebut yang kita anggap salah. Apakah ini termasuk hal yang memang pantas untuk dikritisi darinya atau tidak? Pantas untuk dikritisi darinya atau tidak? Atau jangan-jangan ini adalah hal yang kita tidak pantas untuk mengkritisinya karena kalau kita pikir-pikir, pertimbangkan, tapi benar juga ustadz itu misalnya. Misal, contoh ikhwan, ada misal dai sunnah dikabarkan dia mengatakan bahwasanya permasalahan isbal adalah permasalahan khilafiyah, fiqhiyah, furu'iyah. Permasalahan khilafiyah yang diperselisihkan oleh ulama, fiqhiyah ini masalah fiqih bukan masalah akidah, dan furu'iyah dan itu pun masalah cabang dari fiqih. Faham enggak maksudnya ikhwan? Dai fulan bilang, Ustaz fulan bilang, kata Ustaz fulan, isbal ini masalah khilafiyah ya akhi. Oke? Begitu ya. Kemudian terjadi kehebohan di antara ABG dari kalangan tulab. Ya, apa ABG dari kalangan tulab tuh biasanya ketemu sedikit hal yang unik dan aneh bagi mereka, euforia langsung disebarkan. Ya, langsung wah, parah nih Ustaz nih. Masa dia bilang isbal itu masalah khilafiyah ini. Menyebar dari mulut ke mulut. Dan antum tahu mulut-mulut itu bau, tambah jelek. Maka kemudian sampai ke antum tahu enggak tuh, Ustaz fulan dia telah menyimpang dari ajaran yang hak dari dakwah salafiyah, Taifah Mansurah Firqah Najiyah. Kenapa? Karena Ustaz fulan bilang bahwasanya isbal adalah masalah khilafiyah, furu'iyah, fiqhiyah. Sementara kan kata ustaz lain, disebut ustaz lain yang akbar minhu, yang lebih besar. Ini kan haram, ini kan ada hadisnya dan seterusnya. Wah, benar tuh ustaz itu bilang gitu. Iya benar. Waduh, parah emang ustaz tuh udah. Emang cuma jenggotnya doang, tambah-tambah kan orang itu. Jenggotnya doang tuh cuman emang dia cingkrangan. Antum ngapain robek-robek gitu? Antum enggak terima ngomong kayak gini? Ya, Masya Allah ya, cuma cingkrangan itu ada talbisnya dia. Sebenarnya dia itu hizbi pasti. Yakin dia. Dia cuma orang haroki yang pengen masuk ke dalam dakwah salafiyah. Kata teman-teman, kebius antum. Bentar, Anda mau tabayun dulu. Langsung antum cari sanadnya. Dapat sanad ta'ali, dapat sumber yang valid. Benar ustaz ini, ternyata dapat cuplikan videonya. Di sini kemudian marhalah kedua, kalau antum sudah meyakini itu perkataan ustaz ini, dan itu mungkin aib bagi sebagian ikhwan yang nggak ngerti masalah khilafiyah, maka kemudian marhalah kedua, tata'ammal, pikir, renungi, apakah perkataan ustadz ini memang pantas dikritisi atau tidak gitu loh. Karena bisa saja di awal mendengar tentang ustadz ini, tentang perkataan ustadz ini, itu mungkin kita langsung terpancing emosi. Wah, emang nih ustadz ini. Enggak. Pikirin dulu, tenang. Karena boleh jadi apa yang terpikir di awal itu hanyalah ketergesaan. Yang kemudian kalau dipikir-pikir sebentar. Tapi benar juga memang ini masalah khilafiyah. Bentar, ustadz ini benar sebenarnya. Walaupun ikhwan-ikhwan enggak meridhai, tapi ustadz ini benar. Isbal permasalahan khilafiyah. Karena sebagian ulama, bahkan kebanyakan ulama mengatakan itu makruh. Haram kalau misalnya sombong. Sebagian ulama mengatakan ini haram secara mutlak, baik sombong atau enggak. Bahkan kalau misalnya dengan sombong tambah haram. Ini khilafiyah, benar khilafiyah. Disebutkan di kebanyakan kitab-kitab fikih, terutama kitab-kitab fikih madhab. Tapi perkataan ustaz ini hak atau batil? Hak, benar. Benar. Tapi karena ikhwan ini enggak terbiasa dengan itu, akhirnya mereka menjelek-jelekan dan mengaibi ustaz ini. Begitu ikhwan ya. Faham sampai sini ikhwan? Maka marhalah kedua, step yang kedua, antum lihat nih perkataan ustaz ini benar atau enggak gitu loh. Ternyata benar juga sih. Nah, gitu kan? Taib, kalau ternyata misalnya tidak layak untuk kita kritisi, ya khalas. Antum bela kehormatannya karena dia guru antum. Antum bilang, "Ya akhi, yang diucapkan ustaz tersebut benar dan tertera di kitab-kitab fikih." Maka udah enggak usah ribut, nyantai aja. Kita yang lebih perlu apa? Belajar. Lebih luas lagi khazanah ilmiahnya. Jangan langsung menghakimi ustaz tersebut dan kemudian mengatakan ustaz tersebut haroki lah, keluar dari sunnah lah, kemudian bukan bagian kita, nggak layak diambil ilmunya. Banyak tuh ya kalimatnya. Karena anak kenyang dengan ini soalnya, ya, dan seterusnya. Maka inilah talib yang memang dia beradab dan menasihati gurunya dengan baik.
Tapi kalau misalnya Ustadz ini mengatakan hal tersebut dan ternyata Ustadz ini lebih condong ke pendapat yang memakruhkan, dan bagi antum ini salah karena dalilnya sudah jelas. Berarti Ustadz ini salah nih menurut antum. Maka yang afdol adalah antum kemudian mendatangi alim ini atau Ustadz ini, menasihatinya baik-baik 4 mata, dan barangkali ada dapat faedah dari itu dengan kalimat yang baik. Ustadz afwan, ana pengen tabayun, Ustadz bilang begini, dan kemudian ana pengen tahu ilmunya Ustadz. Ana persangkaan ana perkataan Ustadz tuh jangan-jangan tidak benar, tapi barangkali Ustadz bisa menjelaskan supaya ana paham mana yang benar Ustadz. Nah itu Ustadz bakal apa? Bakal tenang menjelaskan. Tapi kalau dari awal misalnya, Assalamualaikum, WhatsApp atau nelpon langsung, Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam. Ya Ustadz, Masya Allah, Ustadz selama ini mengajarkan kami ketakwaan tetapi tidak mengamalkannya. Ittaqillah ya Ustadz. Ustadz kami, ada apa akhi? Ustadz bilang bahwasanya ini khilafiyah kemudian isbal itu makruh. Ya Ustadz, kenapa Ustadz kok mencari jalan yang melewati atau menyelisih alus sunnah ya Ustadz? Kenapa Ustadz? Wah dipojokin Ustadznya. Kira-kira Ustadznya mau menjelaskan nggak? Enggak. Ustadznya matiin, blokir, selesai. Iya. Tapi kalau misalnya kita mau nyari yang hak, kita dengan kalimat yang baik, minta faedah ya Ustadz, tolong faedahnya. Dengan kalimat yang baik, insya Allah akan dijelaskan, gitu ya, insya Allah ya. Begitu. Jadi kemudian yang keempat. Tadi yang ketiga apa ikhwan? Membela kehormatan, azzabu an. Bismillah. Alhamdulillah. Yang keempat termasuk nasihat terhadap alim, yaitu menasihati dengan adab dan penghormatan ketika melihat kesalahan yang jelas pada alim ini. Menasihati dengan adab dan penghormatan ketika melihat kesalahan yang jelas pada alim ini. Ya, jadi apa? Menasihati dengan adab dan penghormatan, ihtiram namanya, penghormatan. Ketika melihat kesalahan yang jelas padanya. Yaitu kalau memang bisa ya. Tapi kalau misalnya antum nggak punya nyali atau khawatir terjadi fitnah, maka antum bisa sampaikan ke orang terdekat pada ustadz. Paham gak ikhwan? Antum melihat ustadz ini punya kesalahan, dan kesalahan itu jelas, dan ada dalil yang berseberangan dengan sikap ustadz tersebut atau perkataan ustadz tersebut. Dan bagi antum jelas ini salah, tapi antum mau ngomong langsung ke ustadznya nggak berani. Kenapa? Karena jenggot ustadznya lebih banyak daripada jenggot antum misalnya. Atau karena antum punya hutang sama ustadz ini. Ya, atau hal-hal lain. Maka antum bisa titip nasihat melalui orang yang paling dekat pada ustadz. Akhi misalnya. Misalnya kalau ana misalnya dari kameramen nih dekat sama ana. Tolong bilang ke ustadz, tapi tolong jangan kasih tau ana yang ngomong ya. Ya insyaallah. Ana amanat loh, jangan kasih tau ana yang ngomong. Kok enggak ana pecat antum, kata antum. Ini ustadz kok kayak gini-gini ya. Padahal kan dalilnya kan gini-gini. Nah, tolong sampein siapa tahu bisa jadi nasihat yang baik buat beliau. Maka kemudian tim mana kemudian menyampaikan kepada Ustadz, tahu nggak Ustadz? Tuh si Panjul tuh dia mau nasihat antum. Ini yang salah siapa nih? Yang salah siapa? Si Bambang. Yang salah ya dia. Harusnya ditutup namanya dan juga memberi masukan sesuai dengan masukan dari antum tadi dengan cara yang baik juga gitu. Ustadz afwan Ustadz, ada masukan dari jemaah. Nah kalau dari jemaah kan Ustadznya legowo gitu. Kalau Ustadznya dari siapa?
Wah, afwan Ustaz, ana nggak bisa ngasih tahu karena amanat ya gitu. Ustadznya neken, nggak bisa. Dari siapa? Ana mau tahu. Ya udah Ustaz, nggak jadi Ustaz. Nah gitu. Iya, daripada terbuka, daripada jadi pintu fitnah, jadi pengadu domba, udah nggak usah diterusin. Benar kayak gitu. Ya, nggak usah diterusin. Kemudian yang 5 terakhir insyaallah. Apa ya? Mengarahkan ke hal yang terbaik dalam berdakwah. Mengarahkan alim atau ustaz atau dai ke hal yang terbaik dalam berdakwah. Apa maksudnya? Mengarahkan alim ke hal yang terbaik dalam berdakwah. Ada disebutkan contohnya. Seperti ini, seperti di sini nih, di sini di Taifah ini. Ketika itu ana memutuskan ya kawan kita Arba'in Nawawi, oke, ana ikut dengan saran teman-teman. Tapi kemudian ana kan memutuskan dari awal kita refleksikan kajian-kajian Arba'in Nawawiyah kita dengan kehidupan di pekerjaan. Betul Kak dulu kayak gitu kan? Maka kemudian kata sebaiknya ikhwan, Ustaz mungkin lebih afdol enggak menspesifikasi ke masalah pekerjaan, tetapi umum ke agama aja gitu. Faham nggak maksud Anda? Ya selama ini kan Anda berbeda kan sama awal-awal dulu. Awal-awal kan sering direfleksikan ke pegawai atau pekerja. Sekarang lebih ke umum, sesuai dengan umumnya hadis. Maka ini termasuk nasihat terhadap alim, insyaallah. Karena mengarahkan dari segi makom dakwah dan konteksnya, mengarahkan mana yang lebih baik. Karena gini, kalau misalnya Anda selalu mencontohkan di dunia kepegawaian atau pekerjaan, kita juga mengkhawatirkan antum serasa didikte dengan itu. Maka yang lebih afdal kita global aja sehingga antum dibebaskan untuk berpikir dan menafsirkan kajian-kajian atau kalimat-kalimat yang Anda tuturkan di sini. Nah, ini termasuk apa? Mengarahkan ke arah yang lebih baik atau yang terbaik dalam konteks dakwah. Kadang alim perlu seperti itu. Kenapa? Karena kadang-kadang seorang alim tidak mengerti konteks dakwah atau konteks mad'unya. Nah, contoh lain. Misalnya ada konflik keluarga. Konflik keluarga baik dalam masalah waris atau masalah talak dan seterusnya. Kemudian antum bilang ke Ustaz, afwan Ustaz, kami undang Ustaz untuk melerai konflik yang ada di keluarga kami. Baik, bismillah insyaallah. Tapi Ustaz afwan, ana memberikan beberapa hal dulu supaya tahu konteksnya. Bahwasanya si bapak fulan ini itu temperamen. Kalau ada sesuatu yang menyelisihinya, maka dia akan naik pitam dan menyiapkan ketupat Bengkulu. Ya. Maksudnya bogem mentah. Jadi temperamen sekali Ustaz. Ana harap Ustaz tolong bersabar dengan kerasnya sikap dia dan usahakan gimana caranya Ustaz supaya tidak sampai dia marah. Tapi kemudian juga di sisi lain istrinya adalah perempuan yang sangat baperan misalnya. Kalau ada sesuatu yang tidak dia sukai, dia menangis jadi-jadinya. Ini kira-kira Ustaz di hadapan kayak gini nih, udah dibilang kayak gini, jadi nggak? Afwan, kayaknya nggak jadi deh. Dengerin aja udah beban. Antum cari Ustaz lain. Tapi ini maksudnya antum mengatakan seperti apa? Untuk menunjukkan, mengisyaratkan mana yang lebih tepat pengarahannya ketika nanti mengeluarkan kalimat. Ini termasuk nasihat untuk saya itu. Daripada dibebaskan, Ustaz nggak tahu apa-apa, tiba-tiba terjadi bogam mentah, gimana? Gitu kan? Ya. Seperti itu, ikhwan. Berarti kita hanya bisa menuntaskan nasihat kepada ulama saja di materi kali ini. Insyaallah next time nasihat terhadap umara insyaallah taala. Ya, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ada soal ikhwan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Ustadz, saya mau tanya, apa perbedaan fitnah dan berhusnudzon ya Pak Ustadz? Perbedaan fitnah dan husnudzon, maksudnya apa tuh? Ya beda jauh lah. Fitnah dan husnudzon, apa bedanya? Ya beda jauh. Apa maksud dari fitnah ini apa dulu? Fitnah dari si A? Oh, jadi fitnah itu ada dua maksud ya, imma dari bahasa Arab secara syar'i atau fitnah dari bahasa Indonesia. Kalau versi Arab, fitnah itu artinya bisa ikhtibar, ujian. Ya, itu fitnah. Atau fitnah bermakna masadirus syarr, sumber-sumber keburukan, itu fitnah. Ya. Itu secara syar'i, ikhwan. Tapi yang pikir enggak, di sini bukan itu. Adapun secara bahasa kita fitnah atau kata orang Sunda fitnah, maka itu artinya adalah tuduhan tanpa bukti. Ya. Fitnah, ya, tuduhan tanpa bukti. Jadi fitnah dalam syariat bisa artinya percobaan atau apa? Ikhtibar atau ujian, ya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, hasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Fitnah di sini artinya tidak. Fitnah di sini artinya adalah ujian, diuji. Ya, setiap kebaikan dan keburukan itu ujian, fitnah. Kemudian terhadap anak kalian, istri kalian, harta kalian terdapat apa? Fitnah. Apa artinya? Ujian. Tapi fitnah juga bisa artinya apa? Keburukan atau sumber keburukan. Contohnya apa, ikhwan? Syirik. Ya, syirik itu fitnah. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Syirik dan kekufuran itu lebih besar daripada pembunuhan. Kalau kita kan terjemahin enggak gitu. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mendingan kita bunuh tuh orang daripada kita fitnah. Kayak gitu. Antum menafsirkan fitnah di sini dengan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab tidak ada makna fitnah, yaitu menuduh orang tanpa bukti. Itu bahasa kita itu. Menuduh orang tanpa bukti itu namanya buhtan. Iya, buhtan. Bukan fitnah dalam bahasa Arab. Ini kita aja yang ini fitnah. Iya, ini fitnah. Demi Tuhan gitu. Orang yang paling ngegas satu Indonesia ya. Ini fitnah. Nah, fitnah di sini maksudnya versi Indonesia. Mungkin ini maksudnya. Ini antum yang nanya kan? Iya kan itu maksudnya kan? Hah? Antum difitnah sama siapa ya? Ada. Siapa ya? Kenapa? Apa fitnah buat antum? Bulu banyak tapi pemalu. Taib. Apa bedanya fitnah dengan husnudzan? Ya beda ya. Fitnah itu kalau di Indonesia kan ya, tuhmah, yaitu menuduh tanpa bukti, itu fitnah. Husnudzan berbaik sangka. Ya beda lah, jauh lah. Apa yang antum ingin tahu? Just say it. Apa yang antum inginkan dari pertanyaan ini? Hah? Ini husnudzan. Husnudzan. Enggak, antum pengennya apa? Jangan bapak antum yang antum biasakanlah anak antum biar mandiri lah. Oh iya kah? Keluarkan aja. Jangan malu-malu. Ingat bulu antum banyak, jangan malu-malu. Husnudzan benar. Antum jangan nangis gitu. Tenang aja. Mana enggak ngapa-ngapain. Suudzon atau husnudzon maksudnya? Suudzon. Mana itu? Suudzon.
Ya, antum nulisnya apa tadi? Suudzon. Ini coba antum lihat aja. Coba antum lihat. Husnudzon tulisnya antum. Antum berusaha memperdaya ana tapi ana bisa baca kok. Apa bedanya fitnah dengan suudzon? Fitnah orang maksudnya adalah menuduh orang tanpa bukti, itu bagian dari suudzon. Tapi tidak semua suudzon itu fitnah. Ya kan? Kata Nabi SAW, iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadits. Jauhilah oleh kalian prasangka, karena prasangka itu adalah dusta-dusta pembicaraan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya suudzon itu kerap kali fitnah. Ya kan? Tapi tidak semua suudzon itu fitnah. Bisa aja sesuai dengan kenyataan. Muskilahnya sekarang adalah apakah sesuai dengan kenyataan itu antum sudah menemukan buktinya atau belum? Gitu kan? Kalau sudah menemukan buktinya benar jelek, maka tanya lagi, apakah ini pantas untuk disebarkan atau tidak? Kalaupun misalnya ini memang pantas untuk disebarkan, antum pertimbangkan lagi, apakah bermaslahat kalau misalnya disebarkan atau tidak? Faham gak ikhwan? Gimana? Clear? Itu suudzon. Suudzon bisa aja, itu kan zon, namanya zon kan persangkaan. Namanya persangkaan kan nggak pasti. Itu bisa menjadi fitnah, bisa menjadi bukan fitnah melainkan kenyataan. Dan rata-rata ghibah itu berawal dari suudzon. Yang mana ghibah itu adalah jika kata Nabi SAW, kalau misalnya itu benar, maka apa? Itu ghibah. Kalau misalnya salah, maka itu menjadi bahasa kita fitnah, buhtan. Oke, semuanya suudzon itu. Nah, sekarang kalau misalnya kita suudzon pada orang, kalau ternyata yang kita suudzonkan itu benar sesuai kenyataan atau tidak sesuai kenyataan, maka ini menjadi fitnah kalau kita sebarkan. Kalau sesuai dengan kenyataan, kita juga nggak dapat pahala dari suudzon tersebut. Dapat bukti nih, iya dia emang kayak gitu orangnya. Ini bukan suudzon lagi, berarti ini tahu nih, ini jelek nih. Tetapi kemudian pikirkan, pertimbangkan. Ketika kita tahu kejelekan dia, apakah memang layak untuk kita beritahu ke orang lain atau tidak? Kalau iya layak karena jeleknya ini, ada maslahat yang besar nggak dari itu? Atau nggak ada maslahat? Ya. Contoh ada kasus, dan ini Anda tidak setuju dengan sikap ada seorang dai yang di Instagramnya kemudian apa ya katanya, mengatakan ada dai terkenal, followernya banyak, kemudian memanfaatkan banyak akhwat dan perempuan-perempuan, dijadikan admin grup ini, dan kemudian diajak ketemuan dan diapain gitu. Anda nggak tahu tuh terusannya. Ada tuh salah satu dai yang Anda juga nggak tahu beliau ini dai mana, tapi dai sunnah mungkin, memasang seperti itu di Instagramnya. Dia mengetahui ada dai yang seburuk itu gitu loh. Paham nggak maksud Anda di sini? Nah, Anda berpikir kemudian, dai ini menyebarkan itu di Instagram tanpa menyebut nama akan menjadi bola panas, bukan? Akan menjadi bola panas. Ya enggak? Akhirnya apa? Menjadi buruk sangkalah para, dan itu bakal jadi rame kayak gitu mah. Rame itu, puluhan ribu orang yang nge-like dan juga ratusan bahkan mungkin 1000 lebih yang komentar. Semua berspekulasi, itu siapa nih? Dai dari mana nih? Ada yang bilang dari Bandung, ada yang bilang dari ini, ada yang bilang dari Jakarta. Akhirnya jadi bola panas. Sehingga orang-orang akan bertasawur mikir siapa ya kira-kira? Siapa ya kira-kira? Iya. Gitu kan? Jadi ustadz-ustadz yang nggak ada kaitannya malah kebayang di benak orang karena sifat-sifatnya ini. Kok sama ya ustadz ini sifat-sifatnya nih? Dia punya follower banyak, dia punya YouTube. Waduh.
Jangan-jangan nih yang di Taifah nih. Gitu lagi nanti. Jadi dari persangkaan tersebut disebar, apalagi tanpa menyebut nama, jadi apa? Bola panas, liar jadinya. Bola yang terlempar kemana-mana. Orang lagi berspekulasi macam-macam, apalagi berkaitan dengan dakwah. Nah, jadi tadi apakah pantas disebarkan? Kalau misalnya disebarkan misalnya, apakah memang menimbulkan maslahat yang besar? Gitu loh. Atau malah justru menjadi mudarat yang besar? Itu. Ya, seperti itu ya, kawan. Ya, jadi dipertimbangkan ya, kalau misal kita ada suudzon pada diri kita, apakah benar? Kalau benar apakah layak untuk disebarkan atau tidak? Yang layak disebarkan kalau misalnya memang aib orang ini merugikan banyak orang. Seperti kalau ngutang itu pas mau ngutang, wah itu Masya Allah, wajahnya baby face. Iya, tapi ketika ditagih, a'udzubillah minasyaitonirrajim, ya, dan enggak bayar-bayar. Nah, ini boleh untuk disebarkan aib di poin ininya saja, jangan merembet ke yang lainnya. Oh, tahu nggak? Selain dia itu nggak mau bayar utang, dia juga punya sikap ini. Dia tuh kayak gini orangnya. Dia banyak bulunya di tangannya. Dia dan seterusnya. Apa urusannya? Nggak ada nyambungnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, ana izin bertanya. Afwan, sebelumnya kalau di dalam kalangan Nahdlatul Ulama sendiri banyak yang merayakan Maulid Nabi SAW. Dan di dalam maulid itu banyak para alim ulama dan para habaib yang memiliki ilmu yang baik. Juga mereka ikut merayakan Maulid Nabi SAW. Juga, apakah hal tersebut juga dikatakan bid'ah Ustadz? Ya. Mau keturunan Nabi manapun. Karena ilmu yang benar itu dari dalil, bukan dari darah. Iya. Ilmu yang benar itu dari dalil, bukan dari darah. Mau keturunan manapun. Ya. Kata Nabi SAW, wahai Fatimah, kalaupun engkau mencuri, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Mencuri itu dalilnya apa? Haram atau enggak? Melanggar kan? Maka walaupun anaknya Nabi sendiri, putrinya Nabi sendiri, kalau melanggar hukum Allah Ta'ala atau mengada-ngadakan perkara yang tidak ada dalam agama, maka kita bilang, ya itu salah. Coba sekarang buka surat Al-Haqqah. Di sebelah kiri atas agak tengah dikit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin, thumma laqata'na minhul watin." Apa kata Allah terhadap Nabi Muhammad tentang Nabi Muhammad SAW? Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil. Kalau seandainya Muhammad itu mengada-ngadakan ucapan atas nama kami yang tidak ada pada kami, la akhadna minhu bil yamin, kami akan mengambil dia dengan tangan kanan. Nah, ini di surat Al-Haqqah. Yang hafal juz 29 ikhwan, surat apa ya? Al-Haqqah. Jangan Ustaz nasihin, murid-muridnya dong. Ustaz nasihin udah alamah, jadi anak nggak bisa untuk. Benar Al-Haqqah. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, kata Allah Subhanahu wa taala. Mana ayat ke ayat ke berapa ini? Ayat ke-43. 44. Sekiranya Muhammad mengada-ngadakan sebagian perkataan atas nama kami. Ini ancaman dari Allah terhadap Nabi Muhammad langsung, bukan Habib. Kemudian la akhadna minhu bil yamin, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya. Tsumma laqata'na minhu watin, kemudian kami potong pembuluh jantungnya gara-gara apa? Mengatakan sesuatu dalam agama yang tidak ada dalam agama. Itu ancaman dari Allah terhadap siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalah lagi dengan Nabi SAW itu bagi Allah itu siapa? Kekasih Allah. Oke? Sekarang kalau Nabi Muhammad SAW punya keluarga yang punya keturunan yang sekarang disebut habaib dan semisalnya atau syarif, mana yang lebih unggul, Nabi SAW atau para habaib?
Nabi SAW. Antum cinta Nabi atau tidak? Cinta Nabi SAW. Tapi keturunan keluarga Nabi mereka keturunan yang baik secara nasab. Adapun individunya dikembalikan bagaimana orang itu. Enggak serta-merta brojol, wah keturunan Nabi pasti ini selamat masuk surga. Enggak ada dalil kayak gitu, ikhwan. Kata Nabi SAW apa? Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala melihat kepada apa? Tidak melihat dari apa? Bentuk kalian. Di antara bentuk adalah nasab. Nasab kan bentuk makhluk dari Allah. Wala ila amwalikum. Harta kalian enggak dilihat. Tetapi yang dilihat apa? Qalbu kalian, yaitu keikhlasan, tidak berbuat syirik, dan amalan kalian, yaitu sesuai dengan sunnah. Kalau misalnya amalannya enggak sesuai sunnah, gimana? Bid'ah berarti, bid'ah. Mau keturunan siapa? Kalau misalnya seorang Nabi Muhammad yang merupakan asyraful anbiya wal mursalin, sayyidu waladi Adam, orang paling dekat pada Allah Ta'ala, lebih mulia daripada seluruh makhluk, diancam oleh Allah, kalau misalnya Muhammad ini berbicara atas agamaku hal yang tidak ada, maka akan kami pegang dia dengan tangan kanan, kemudian akan apa? Kami putuskan pembuluh jantungnya. Ancaman berat, ikhwan, terhadap Nabi. Lihat di surat Al-Haqqah ayat 43 atau 44 sampai 46. Apalah lagi dengan orang-orang seperti kita. Tapi kan itu keturunan, masih aja antum ke situ juga. Tapi kan dia keturunan Nabi, Ustaz. Nabinya aja diancam, apalagi keturunannya. Mikir. Kalau punya pikiran. Pikir. Kalau nabinya saja diancam, apalagi keturunannya. Apakah keturunannya suci, maksum, selamat dari dosa? Enggak. Sama seperti kita. Individu. Sama seperti kita. Akan dihisab nggak di hari akhir? Ditanya nggak semua amalannya? Ditanya nggak dari mana amalannya ini? Ditanya, semua ditanya, ikhwan. Sama seperti kita. Nabi Muhammad SAW dan seluruh Nabi akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yauma yajma'u Allahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum. Ya, pada hari nanti Allah mengumpulkan para rasul dan akan ditanya sama Allah. Kalian dijawab apa oleh umat kalian? Ya, ditanya nabi-nabi itu. Apalagi yang di bawahnya. Tapi kan saat misalnya di dalam maulid tersebut banyak habaib, banyak orang-orang baik, banyak ustaz-ustaz yang baik. Baik menurut siapa? Kalau baik menurut pengikutnya, ya iya. Tapi kita baik atau buruknya, barometernya apa, ikhwan? Standar kita apa? Bukan perasaan, bukan pakaian, bukan sarung yang mewah, bukan. Bukan topi khas, bukan. Tapi dari apa? Dari dalil. Ini agama kita. Ini agama kita. Dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi Ustaz, mereka itu bawa Al-Quran Sunnah. Oke. Sama bawa Quran Sunnah juga, Ustaz. Mereka orang baik, Ustaz. Sama kayak kita semua. Iya, baik. Pemahamannya versi siapa? Oh, versi ini, Ustaz. Versi ulama. Baik, ulamanya yang mana? Ya mereka ulama, iya. Mereka nafsirnya sendiri atau ada sebelumnya menafsirkan? Sekarang pertanyaan saya, siapa orang atau golongan juara satu dalam Islam? Sahabat. Dari para sahabat, siapa yang paling juara satu dari mereka? Abu Bakar As-Siddiq. Pernah melakukan maulid? Enggak. Sebutkan dalil, enggak ada. Tapi Ustaz, Anda pernah membaca artikel Abu Bakar berkata, barang siapa yang mengadakan maulid ini, inilah nih. Mau aja antum ditipu. Enggak ada perkataan Abu Bakar gitu. Inilah penipuan banyak pada orang. Umar enggak ada. Abu Bakar enggak pernah. Utsman enggak pernah. Seluruh sahabat enggak ada merayakan maulid Nabi. Tabi'in enggak ada. Tabi'ut tabi'in enggak ada. Antum dari siapa? Masdarnya, sumbernya dari siapa? Gimana? Siapa yang paling cinta kepada Nabi Muhammad SAW dari kalangan sahabat? Siapa? Abu Bakar. Kenapa? Banyak hal. Siapa yang hijrah bareng Nabi SAW ke Madinah sampai dihikayatkan digigit oleh ular menurut suatu riwayat? Abu Bakar. Paling cinta pada Rasulullah dan Rasulullah paling cinta pada Abu Bakar.
Itu Abu Bakar tuh mertua sekali sahabatnya, bukan kalau begitu ya kan? Nah, setelah wafatnya Rasulullah SAW, Abu Bakar kemudian, ayo kita rayakan Maulid. 12 Rabiul Awal, dan 12 Rabiul Awal itu wafatnya Nabi SAW. Menurut pendapat yang rajih. Hari kelahiran Nabi itu beda pendapat para ulama. Lihat di kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Khilaf di antara ulama. Oke, itu ya Abu Bakar. Orang paling cinta aja enggak melakukannya. Oke. Kemudian yang kedua Umar bin Khattab. Ketika Rasulullah SAW wafat, saking cintanya Umar itu sampai enggak percaya. Siapa yang mengatakan bahwasanya Umar bin Khattab kata Umar apa? Siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal, aku akan penggal lehernya. Itu sampai ngomong gitu. Saking apa ya, kawan? Saking cintanya pada Rasulullah, enggak percaya Rasulullah wafat. Saking cintanya dia, enggak terima dibilang Rasulullah itu wafat. Padahal kenyataannya wafat. Maka kemudian ditenangkan dan diklarifikasi oleh siapa? Abu Bakar. Ya Umar, kalau misal engkau menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah mati. Kalau engkau menyembah Allah, sesungguhnya Allah hayyun la yamut, maha hidup tidak akan mati. Lihat bagaimana Abu Bakar adilnya. Setelah itu Umar kemudian tunduk gak? Tunduk dengan kenyataan dan juga kebenaran. Nah setelah itu Umar orang yang paling cinta kepada Nabi setelah Abu Bakar. Apakah kemudian ya udah kalau gitu kita rayakan Maulid? Hah? Nggak ada, ridiculous, nggak ada kayak gitu. Sekarang baik mungkin Habib atau Syarif atau kiai atau ulama atau ustadz atau dai atau guru agama atau kita talibul ilm, kalau misalnya memang kita cinta Nabi, apa kuncinya ikhwan? Apa cinta Nabi, barometernya apa? Barometer cinta Nabi di mana ya ikhwan? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah kalau misalnya kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Berarti apa? Barometer apa? Ittiba'. Bagaimana ittiba' itu? Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul datangkan, ambil. Dari sunnah-sunnah Nabi ada ratusan ribuan. Sekarang coba, sudah sholat malam belum tadi malam? Diam menang. Tapi kan itu sunnah, Ustaz. Nah yang sunnah antum tinggal, yang bid'ah antum lakukan gimana? Giliran sunnah antum bilang kan sunnah, Ustaz, nggak kita lakukan. Giliran bid'ah nggak apa-apa, Ustaz, karena banyak ulama-ulama juga melakukan. Barometer kita itu dalil, bukan sebatas perbuatan orang atau ulama. Karena ulama pun ada yang benar, ada yang salah. Ya, kemudian wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang Rasulullah SAW melarang, intahu. Apa intahu itu? Hentikan. Ya, mungkin henti itu dari kata intaha, tapi dibalik jadi henti, ya. Atau bahasa Jawanya berhenti atau habis apa? Ente. Intaha. Intaha bahasa Jawanya apa? Wis ente. Ya kan? Wis ente. Enggak usah lakukan. Apa di antara Rasulullah larang dengan keras? Setiap khutbahnya Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu setiap khutbahnya Rasulullah itu. Diingetin terus sama Rasulullah. Sampai 14 abad diucapkan oleh para khotib. Dikit. Nah, kalau misalnya bid'ah. Ya, bid'ah apa-apa yang dinisbatkan kepada agama tapi tidak ada perintahnya. Di antaranya apa? Merayakan Maulid Nabi alaihi salatu wassalam. Sebutkan dalil dari Rasulullah. Ada dalam Al-Quran? Ada, Ustaz. Apa? Puasa Senin Kemis itu kan merayakan Maulid Nabi. Dari kapan ada ulama yang menyatakan bahwasanya puasa Senin Kamis itu merayakan Maulid Nabi? Berarti perayaan Maulid Nabi bukan 12 Rabiul Awal dong, yaitu hari Senin dan Kamis di setiap pekan ngerayain terus Maulid Nabi. Lah sampean sendiri yang mengatakan dalil itu dalilnya Maulid Nabi, puasa enggak Senin Kamis? Enggak. Nah berarti sampean enggak ngerayain Maulid Nabi. Lihat orang kalau menyitir dalil tidak sesuai pada kebenaran. Yang tadi orang kalau misalnya dia tenggelam, maka jangankan dia bahkan kalau tenggelam sampai teratai pun dia anggap sebagai pegangan. Ketika ahlul bid'ah tidak punya hujjah, maka selemah-lemahnya argumen pun tetap dipegang walaupun lemah. Di antara argumen terlemah adalah, tapi kan Ustaz di situ banyak orang-orang baik. Robin Hood baik, tapi salah caranya. Antum setuju nggak dengan cara Robin Hood?
Si pitung. Pitung itu adalah kelompok di masyarakat Betawi yang beranggotakan 7 orang. Kalau Power Rangers kan 5 orang. Nah, si pitung 7 orang. Makanya pitu. Pitungan. Iya, emang kayak gitu. Menurut sebagian pendapat juhala ya. Pitung. Mereka itu Robin Hood Betawi ya kawan. Menurut pendapat sebagian juhala. Mereka melakukan apa? Merampok para cukong dan orang-orang kaya untuk memakmurkan masyarakat. Dibagi ke fuqara masakin. Orang masyarakat suka nggak? Suka. Suka nggak? Antum suka nggak? Ayo, hampir bilang suka dia. Iya suka masyarakat ketika itu. Menganggap ini hero kita, ini pahlawan kita. Tapi coba jangan pakai taste. Jangan pakai perasaan. Ya akhi, kita beragama. Kita bukan sedang mencicipi makanan. Ya enggak? Kita sedang melakukan amalan ini surga atau neraka. Efeknya. Maka barometernya bukan perasaan. Karena surga dan neraka bukan didapat dengan perasaan, melainkan dengan amal soleh yang sesuai dengan dalil. Maka barometernya dalil. Apakah si pitung ini kemudian kita bilang mereka adalah pahlawan dan baik secara syar'i, amal mereka diterima oleh Allah? Tidak. Karena mereka mengambil, tetap mengambil yang bukan hak mereka. Walaupun niatan mereka baik. Makanya kata para ulama, husnul qasdi la yakfi. Baiknya maksud, baiknya niat tidak cukup. Baiknya niat tidak cukup. Saudara-saudara kita yang merayakan Maulid Nabi, sebagian mereka mungkin niatan mereka adalah mengagungkan Nabi dan semoga Allah Ta'ala ganjari mereka dengan niatan tersebut. Tapi di sisi lain, perbuatan mereka tidak ada dalilnya, sehingga dikhawatirkan tidak diterima amalan tersebut, bahkan dolal, sesat, menyimpang, dan terancam untuk mendapatkan iqab, hukuman, baik dunia ataupun akhirat. Tapi kita doakan semoga Allah Ta'ala memberi hidayah pada baik yang disebut habaib, atau kiai, atau ulama, atau kita sendiri, semuanya insyaAllah mudah-mudahan mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan juga ilmu dari Allah taala. Baik, kita cukup sampai sini aja ikhwan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.